Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Selamat hari Rabu. Kembali lagi bertemu bersama saya di Rabu Bercerita, di mana tentunya di setiap hari Rabu akan dibagikan cerita-cerita baik teman-teman, yang harapannya bisa mampu menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal baik apapun di luar sana. Namun untuk kali ini, yang akan dibagikan cerita adalah perjalanan hidup sehat dari teman saya. Beliau adalah Bu Rina, yang teman-teman tentunya sudah lihat di flyernya. Bu Rina itu merupakan salah satu dari beberapa teman-teman dari batch 1 yang mempercayakan hidup sehatnya bersama kami di Eating the Order. Beliau merupakan seorang financial planner and coach, teman-teman ya. Jadi coach juga di yang terkait dengan financial planner. So, selamat malam. So, supaya bisa segera mendengarkan cerita beliau, saya panggil beliau ya, teman-teman ya. Kita menunggu teman-teman. Cuaca sana cerah kan ya? Walaupun macet. Kalau macet bukan Jakarta ya. Kalau bukan macet ya bukan Jakarta gitu ceritanya. Hai Bu Rina, apa kabar? Hai juga, kabar baik. Sehat-sehat Bu? Sehat. Suara saya kedengeran baik-baik? Aman. Suara saya di tempat Ibu aman? Lancar? Aman, aman. Thank you banget nih Bu Rina sudah hadir di Rabu Bercerita hari ini. Saya tadi udah perkenalkan sedikit tapi saya ulangi lagi. Teman-teman, Bu Rina ini adalah teman saya ya. Beliau ikut dalam batch 1 ya bersama beberapa teman-teman yang lain yang punya harapan tentunya mau hidup semakin sehat. Dan beliau sudah berhasil menyelesaikan program Eating the Order dan harapannya juga apa yang beliau sudah alami tentunya sekarang juga menjadi sebuah perubahan yang permanen tentunya Bu ya. Ya, Beliau juga harinya teman-teman merupakan seorang financial planner and coach gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada nanti mau butuh informasi terkait financial planner, nanti bisa cek Instagramnya Bu Rina. Oke, Bu Rina, sip. Bu, jangan lupa follow juga dong ya, follow jangan follow lupa. juga. Ingat untuk follow nanti Instagram Bu Rina di @rina_dewi. Ya Bu ya? Rina Dewi Lina, Oh, bukan salah. oh, saya ulangin. Follow Instagram Bu Rina di @rina_dewi_lina. Gitu ya Bu ya? Aman? Ya, Oke. Nah, betul. thank you banget sudah hadir. Tentunya teman-teman di sini juga mau mendengarkan ceritanya Bu Rina di perjalanan hidup sehatnya Bu Rina. Aku mau mulai dari pertanyaan aja ya Bu ya. Kita kayak tanya jawab. Bu Rina, izin dong, Ibu waktu itu tahu eating reorder dari siapa ya Bu di awalnya? Di awal itu ada sepupu ya, sepupu yang pas ketemu lagi kok dia badannya jadi kecil gitu ya, jadi kecil dan sehat. Jadi saya tanya, kok bisa ini apa namanya kurus gitu? Ah, Dia turun, kalau nggak salah turunnya 13 kiloan deh, 13 kilo dalam waktu 4 bulan 5 bulan, tapi sehat gitu kan ya. Terus saya tanya lagi sama Irma, namanya Irma, saya tanya lagi sama dia, emang programnya kayak apa? Wah, ini programnya bagus, dia bilang, soalnya pertama bayarnya juga nggak mahal ya. Kalau orang-orang kan mau program lagi mau hidup sehat dan kurus itu bayar apa jutaan, ini cuma 300.000. oh Ah, gitu? yang bener gitu kan? Wah, cuma 300.000. Oke. Iya, nanti kita apa dikasih obat nggak? Saya nggak mau kalau dikasih obat, soalnya ya maklumnya umurnya kan udah senior gitu. Kalau bilang tua nggak enak ya, bilang senior. Kamu deh Bu ya? Udah senior. Asik. Senior gitu. Jadi kalau udah senior nggak mau lagi tambah obat-obat. Nggak ada obat-obat sama sekali. Kita masak sendiri, dia bilang gitu. Jadi semuanya dibuat sendiri. Ada nggak yang harus beli dari sana? Nggak ada. Nggak ada yang harus dibeli makanan atau obat apa, nggak ada yang mesti dibeli. Jadi apa namanya, kita bikinnya sendiri. Ya udah deh, pokoknya langsung mau daftar. Saat itu juga saya daftar. Walaupun nunggunya lama
2 bulan apa 3 Berapa? bulan Berapa? banget. Lama itu dari bulan itu kan waktu itu karena waktu ketemu tuh ulang tahun ayah saya di bulan Juni. Saya baru dapat bulan Oktober. Oke, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan ya. Iya, lama. Bersyukur ibu sabar ya. Jadi bayangkan kalau ibu memutuskan untuk belum sabar, ibu berarti sudah beralih ke tempat lain. Tapi ibu memang bukan satu kebetulan ya, ibu ketemu dengan Irma tadi ya. Saya Ya, katanya kenal dengan Irma juga, Mbak Irma ya. ya, Jadi beliau, ibu melihat perubahan yang dialami Mbak Irma, which is itu tentunya perubahan yang baik dan sampai sekarang juga pasti juga tetap konsisten. Itulah yang membuat ibu memutuskan untuk tetap bersabar walaupun sudah daftar dari mulai bulan Juni sampai Oktober gitu ya. Oke, itu iya. ceritanya juga ya sampai dengan hadir. Nah, Bu, setelah tadi Bu dengar gitu ya penjelasan dari Mbak Irma, oh ya programnya itu kita beneran yang seperti disampaikan ya. Tentunya kan teman-teman itu mau semuanya sehat secara utuh ya Bu ya, Ya. tanpa obat-obatan, tanpa suplemen gitu ya, dan tanpa apapun, sehingga ibu memutuskan untuk ikuti Integri Order. Nah, di perjalanan ibu nih, menurut ibu benerkah yang selalu disampaikan? Oh iya, bener kok, mudah dan menyenangkan. Gimana Bu? Oh, kalau pertama-tama sih ya kan ininya apa programnya hidup sehat. Saya tetap kekeh bilang bahwa ini buat ngurusin badan gitu ya. Karena memang waktu itu juga saya memang butuh sekali untuk menurunkan berat badan. Yes, Berat yes. badannya udah lumayan banyak. Nah, terus udah gitu apa namanya? Oh, enggak, ini pokoknya programnya hidup sehat kan selalu di Zoom begitu ya. Karena kita ada pertemuan Zoom tiap kali 2 minggu sekali ya. Dua Yes. minggu sekali ada Zoom, dapat pengetahuan gitu. Yang utama kan di sini sebenarnya pada setelah perjalanannya, oh kita ternyata dibentuk habitnya makan itu seperti apa gitu yang sebenarnya kita tahu makan, saya juga dari dulu tahu makan ya, tapi ternyata ada bukan, jadi gini, kalau aturan kita tahu lah ada aturannya, kalau artikel kita juga sering baca, tapi seringkali kalau cuman baca kita nggak ngejalanin, kita nggak ngerasa bahwa itu benar. Oke. Gitu. Jadi waktu kenapa waktu itu juga waktu mulai gabung, pertama saya memang pengen menurunkan berat badannya. Karena waktu itu saya BMI-nya juga udah mau 30, 29, sekian 30. Sementara kalau perempuan kan normalnya di bawah 24 ya. Normalnya gitu ya di bawah 24. Nah, ketika mulai ngikutin, tantangan yang terbesar menurut saya adalah dari lingkungan terdekat. Lingkungan Oke. terdekat tuh tantangan yang paling besar ya. Ada aja banyak yang bilang udah jangan ini, udah kok kayak gitu, udah kayak gitu-gitu deh pokoknya banyak, dan itu memang nggak mudah ya untuk apa namanya kita melakukan. Tapi ini kan program 5 bulan gitu ya, program 5 bulan. Jadi saya pikir biarin deh yang lain ngomong begitu, karena yang merasakan tubuh saya adalah saya. Yes. Dan waktu pada saat itu saya juga banyak sekali kena apa, bukan kena ya, ada banyak yang saya harus kontrol ke dokter, ada banyak lah, ada dari kaki, dari sakit kepala, yang sakit kepala tuh dulu saya tuh sampai belasan tahun ya, sakit kepala terus menerus sampai di MRI. Di Oke. MRI itu ternyata nggak ada apa-apa Yes. ya, udah nggak ada apa-apa, udah pokoknya nggak ada yang saya nggak tahu kenapa pokoknya, tapi sakit kepala terus. Nah terus udah gitu karena saya memang ada sakit tiroid ya, jadi ternyata pengapuran saya lebih cepat dibanding sama yang lain. Jadi Oke. di usia 52 waktu itu saya udah kena pengapuran. Wah rasanya jadi terus ada saraf kejepit di tangan sini, ada saraf kejepit di sini ya, dan itu saraf kejepit bukan 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 asumsi, tapi Yes. sudah dites. Oke. Dan itu lumayan sakit di tangan-tangan, di jari-jari itu, tiap kali mau tidur sakit, saya dikasih obat ya untuk supaya nggak sakitnya itu. Tapi yang namanya obat buat apa namanya sakit buat tulang, kena lambung. Jadi ada Jadi ada banyak, yang lain ya Bu, ya menyembuhkan iya, satu yang lain. Oke. ada yang lainnya. Nah,
Lalu ada beberapa lah, dulu saya dari umur 40 memang sudah ada apa namanya miom di payudara gitu, ada lumayan banyak. Nah, jadi kontrol saya tuh banyak tuh, kontrol ini. Nah, si sakit kepala memang pada sebelum ikut eating disorder saya udah pernah ngikutin juga program yang kurang lebih sama, itu hilang. Cuman bedanya kenapa? Itu sendirian. Jadi semangatnya cepat turun. Kalau Oke. sendirian. Kalau di eating reorder kita beramai-ramai, jadi pas lagi misalnya lagi demotivasi nih ya, lihat wah yang lain kok bisa gitu ya, masa saya nggak bisa gitu kan ya, masa maksudnya kan itu kita ngejalanin cara makannya, yang lain bisa loh ngejalanin kayak itu, masa saya terlalu banyak godaan, apalagi saya kan banyak banget pergi keluar kota, Yes. harus pergi ke sana, pergi ke sini, Ya. yang dimana seringkali perginya juga apa namanya, misalnya cuma 1 hari keluar kota gitu ya, bawa koper, nggak kopernya nggak masuk ke bagasi, bawanya ke kabin. Koper itu aja kan udah maksimum kalau kita ke bagasi 7 kilo ya, karena laptop semua kan dimasukin di sana. Nah setelah berasa beratnya itu terasa berat ya, karena kaki kan bengkak. Jadi seringkali juga nggak ada garba rata, tapi naik apa tangga, Iya, tangga ya, geret-geret koper. Nah, itu terasa badannya berat gitu ya, terasa badannya berat. Belum lagi kalau saya kan kalau lagi jadi pemateri, berdirinya dari pagi sampai sore. ya, ya. Statis. Jadi dari sampai sore. Jadi nasi apa namanya? Tapi saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah mengeluh sakit ini sakit itu. Pokoknya begitu waktunya harus ngejalanin, saya jalanin semuanya gitu ya, saya jalankan. Cuman kan tetap ya kontrolnya ada, pertama dokter tulang, kemudian ada kardiovaskuler karena kaki saya bengkak gitu ya, si apa namanya, si pembuluhnya tuh melebar karena dulu sering banget pakai sepatu tinggi. Kemudian dokter kepala, kemudian tiroid udah jelas lah kalau sampai sekarang juga masih. Lalu ada lagi yang saya harus kontrol adalah di apa namanya miom ya, yang payudara. Ya. Nah, jadi bolak-baliknya banyak datang ke dokter. Tapi kalau penyakit kayak misalnya darah tinggi, kolesterol itu saya nggak Oke. begitu. Tapi waktu mulai eating reorder, itu kolesterol saya tiba-tiba naik. Bukan tiba-tiba naik ya, tahu-tahu naik karena saya merasa nggak pernah makan makanan yang kolesterol. Ternyata waktu itu kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterolnya tinggi pas diperiksa itu memang salah satu gangguan kalau kita sudah mengidap tiroidnya cukup lama. Nah, Bu, singkat ceritanya adalah ngikutin eating reorder ini nggak gampang. Sejujurnya tidak gampang. challenging, Tidak gampang. challenging, ya. Kenapa? Sesuatu hal yang challenging gitu kan ya. Challenging banget. Menantang. Harus bawa buah-buahan kayak di apa namanya, kalau lagi ada acara kan acaranya hotel ya. Yes, yes. Di hotel makannya ya itu aja. Terus juga apa namanya, buah kan ada tentuan, saya bawalah kalau apel gampang. Nah, kalau buah naga tuh saya memang saya bawa terus sampai makan buah naganya itu udah kayak makan kelapa. Buah naganya dibuka bawa sendok, makan itu di bandara orang juga ngeliatin ya. Di sambil duduk, yang lain beli makanan apa, saya makan itu, makan buah naga. Cuman memang efek baiknya adalah banyak sekali yang terasa, sakit kepala hilang, kemudian tadinya nih kaki saya udah pakai kaos kaki kesehatan yang harganya berapa, sejuta, sejutaan ya, harus dipakai. Bukan harganya, tapi pakai itu kayak nenek-nenek banget berasa gitu. Terus saya jadi nggak bisa bergaya gitu kan ya, karena si kaki itu harus pakai kaos kaki itu, dan kalau makin lama sampai jam 12 siang tuh sakit. Ya sakit kan, karena dia kan keras ya. Tapi dokternya bilang kalau ibu nggak pakai ini terus, nanti lama-lama operasi. Ya udah saya pakai. Tapi dengan berjalannya waktu kan berat badan turunnya lumayan banyak. Saya sampai terakhir ini waktu terakhir program 5 bulan saya 13 kilo turunnya. Keren banget ya, teman-teman. Coba deh, tadi ceritanya Bu Rina sebagiannya 13 kilo, itu hal yang ekspektasi di awal Ibu seperti itu kah? Waktu saya dengar dari Irma bisa segitu, saya pikir saya mungkin nggak sekian banyak, karena saya tiroidnya hipo ya. Kalau hipo semua melambat kan ya, semua melambat.
dari metabolisme, dari apa yang sekarang saya kontrol di dokter juga jantung kan, karena kalau hipo jantungnya jadi detaknya lemah gitu, lebih lemah dibanding sama yang lain. Nah, saya nggak nyangka sih bisa segitu, karena saya udah believe bahwa dengan hipotiroid semua metabolisme menjadi rendah. Betul. But anyway, ibu jalanin gitu ya, walaupun dengan berbagai macam cerita yang challenging tadi ya teman-teman bilangnya. Tapi Banget. at the end, impact yang dialami Bu Rina, tadi teman-teman udah dengar juga begitu banyak hal-hal yang sebelumnya, tadi teman-teman pasti dengar cerita dong. Bu Rina bilang banyak yang dicek dan segala macam. Terus katanya nggak bisa gaya dengan kaos kaki. Tapi teman-teman sekarang lihat dong. Astaga. Bukan astaga. Wow gitu ya. Gaya terus loh. Instagram. Bener ya Bu ya? Iya. Sekarang Nah, jadi iya. Silakan. Silakan Bu. sekarang jadi kalau dulu sebelumnya Ya. kalau jadi pemateri saya selalu pakai baju batik, lebih banyak baju batik karena memang lebih enak ya kalau pakai baju longgar kalau kita badannya besar. Sekarang nggak, udah bajunya udah semua berubah gaya. Wah, efeknya bukan apa namanya, bukan mahal di ngurusin badan, tapi mahal harus bajunya ganti semua 17 kilo sekarang. Turun berapa size Bu kalau gitu Bu izin? Berarti pakaian. Banyak juga dong ya. Sekarang jadi ukurannya tergantung merek ya, bisa S bisa M. Ya benar. Tapi Wow. intinya jadi lebih bisa apa bergaya yang tadi bilang tadi ya, walaupun tadi memang quite Ya, challenging. Dan satu hal yang tadi challenging. perlu aware yang tadi Bu Rina sampaikan ya, kalau di sini itu bukannya sendirian gitu ya Bu ya. Jadi dikala tadi ya kita pasti punya motivasi, setiap orang Bu ya pasti punya motivasi. Tapi yang namanya manusia bisa jadi ya tadi tidak luput yang dari namanya kesempurnaan gitu kan. Nah dengan adanya banyak orang yang punya tujuan yang sama seperti Ibu ya tadi, mau semakin sehat, tentunya bisa saling memotivasi. Itu yang membuat Ibu juga tentunya berhasil menyelesaikan program hingga sekarang kan Bu ya. Ya, challenging. Jadi saya ingat tuh waktu Coach Dana bilang, Coach, aku habis cheating nih. Udah ya Bu cheatingnya? Enak ya, enak. Enak ya udah kalau gitu. BOT lagi, back on track lagi. Kalau dari cheatingnya, ya udah kalau udah enak, udah balik lagi gitu. Jadi supaya mungkin related dengan yang Bu Rina bilang awal, teman-teman yang ikut eating disorder pun punya mindset seperti ini. Pada saat nanya, Coach, ada cheating day nggak? Hah? Saya cuma nanya, kok cheating day? Berarti kalian udah merencanakan untuk cheat dong ya. But anyway, kan itu kan pilihannya teman-teman ya. Yang kita sampaikan adalah teman-teman. Dan itu juga saya yakin semua dari kita sudah paham dan mengerti bahwa setiap pilihan itu punya konsekuensi. Gitu kan ya. Yang jelas tadi yang seperti Bu Rina sampaikan, semua sudah ada kok, baca informasi tahu, pasti tahu juga konsekuensinya kalau misalnya makan kebanyakan, tentunya pasti kalau tidak ada aktivitas yang mendukung gitu ya, pasti akan tertimbun. Tertimbun itu seperti apa? Ya lihat ke bawah kan, biasanya lemak gitu kan Bu ya. Nah, yang paling penting yang tadi Bu Rina sampaikan, kalaupun sampai ada hal-hal yang belum terhindarkan gitu Bu ya, yang penting kita untuk kembali back on track seperti yang tadi Ibu bilang. Bener ya Bu? Betul. Keren. Back on track. Keren. Itu juga Nah, sekarang jadi tantangan sekarang ya, karena kan sekarang udah lepas nih udah lepas dari program, itu jadi sebuah tantangan. Ini banyak coba-coba, ini lagi pengen ini nih apa namanya, coba di banyak acara udah makannya yang mau dimakan tapi selalu coba balik lagi, tapi kan tetap ya karena kalorinya lebih besar daripada yang seharusnya, jadi pasti naik. Nah habis naik nih mesti gimana, harus diturunin lagi kan. Oke, back on track lagi. Begitu back on track lagi, nggak dalam waktu lama sih balik lagi sih. Nih sekarang masih ketinggalan sekilo. ini jadi teman-teman yang seperti tadi Bu Rina sampaikan, Bu Rina kan sekarang sudah selesai ya teman-teman. Bu Rina selesai program itu di bulan apa Bu? Izin? Bulan Aku lupa. kan berarti bulan Maret. Abis gitu saya masih ikut lagi karena saya pikir saya masih butuh apa namanya, butuh komunitasnya gitu ya, butuh komunitasnya. Tapi ternyata ikut yang kedua itu beda sama yang pertama. Yang pertama tuh
saya tuh banyak cheating baru setelah bukan cheating ya, udah bingung di menu ke-8 karena udah banyak yang segala boleh dimakan kan. Awalnya cuma boleh nasi, udah boleh pasta, udah boleh mie, boleh ini, boleh itu, jadi bingung. Nah, itu bingung. Oke. Nah, terus begitu ngikut yang kedua, ngikut semangatnya beda sama yang sebelumnya. Walaupun tetap bisa bertahan ya, dan kemudian juga memang kan jadi challenge-nya nggak tinggi, nggak terlalu tinggi karena sisa yang mau dicapai tinggal sedikit. Ya. Oke. Sisanya kan waktu itu punya apa tujuannya, turunnya tadinya cuma 14 kilo maunya. Oke. Tapi Sekarang sampai di ya setelah sekarang kan masih banyak mencerna nih. Kalau perempuan kata coach Dana kan bagusnya sih di 22, 23 gitu ya. Saya di kadang-kadang 22,8 tapi belum pernah sih sampai ke 22 banget ya, baru 22, sekian, masih 2. Sekarang ada ke 23 ya, masih pindah di situ. Makin berjalannya ke sini sekarang warningnya ada banyak. Kalau misalnya saya makannya udah mulai yang apalah yang saya mau makan, tapi harusnya itu nggak sehat untuk tubuh, tangan sakit lagi. Begitu balik lagi, dia biasa sembuh lagi. Nah sekarang kemarin naik kan berat badan ada 2 kilo sekian, oh kakinya sakit lagi. Gitu. Jadi ada warning. Jadi tubuh kita tuh bilang, lu jangan begitu gitu. Ini gue udah dibikin enak sama lu, sekarang lu mau sembarangan lagi, jadi gue kasih sakit lagi loh gitu kayaknya. Nah jadi warning itu nggak perlu dikasih tahu, kita ngerasain sendiri dan kita ngerasa bahwa oh ya ternyata tubuh saya sebenarnya nggak baik kalau makan yang seperti itu. Jadi kayak gitu sih coach. Tadi yang cerita Bu Rina, saya yakin dan kita juga sama-sama yakin ya bahwa tubuh ini sebenarnya kalau sebelumnya pasti dia juga udah teriak, udah dan berat di badannya gitu kan ya, pasti udah teriak dong. Tapi dulu kita lain, bener ya Bu ya. Nah sekarang kalau teman-teman dengar cerita Bu Rina, satu hal yang teman-teman nanti apa ya, kalau saya bilang bisa teman-teman harapkan gitu ya, kalau misalnya nanti bisa ikut dengan Eating Road, teman-teman jadi lebih dengerin apa kata tubuhnya teman-teman. Betul. Which is sebenarnya teman-teman sekarang pun sebenarnya mulai bisa, teman-teman bisa melatih. Tapi bersama kami ya, dan teman-teman yang sebelumnya juga sudah pernah cerita, dan ataupun teman-teman yang lain yang sudah ikut Eating Road bisa memahami bahwa tubuh itu pasti akan ngomong kok di saat kita butuhnya apa gitu ya. Dan sekarang teman-teman bisa dengar dari Bu Rina bahwa warning itu jadi lebih sensitif, kita jadi lebih ngerti. Oh iya ya, gitu. Ataupun misalnya kalau di depan kita ada makanan-makanan yang mungkin belum perlu kita asup, itu kita jadi mengerti apa sih sebenarnya yang baik buat tubuh kita. Bener ya Bu? Keren. Betul. Nah, dan Bu, ya, gemes kalau ngeliat. Kenapa? Kulit? Nah, itu suaranya barusan Coach Dana keputus. Oh enggak, tadi aku keputus dari omongan Ibu. Tadi lanjut gimana Bu? Maaf. Iya. Ya tadi warning itu sudah gitu kan, ada banyak teman juga nanya, tapi lebih banyak kan bertanyanya karena badannya menjadi mengecil ya. Yes. Mereka jadi pengen ikut gitu. Tapi memang juga yang ikut itu ada yang pengen ikut aja tapi nggak ngejalanin, ada yang memang ngejalanin. Ada Mbak Kerry nih, Mbak Kerry turun 15 kilo loh. Benar. Mbak Kerry ikutan di Eating Reorder. Mbak Kerry ini teman-teman sahabat saya, waktu itu saya ajakin pertama belum mau ngelihat, belum mau. Terus dia tuh udah, jadi sekarang saya tuh gemes kalau ngelihat teman-teman yang sering bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, sakit misalnya ya. Tapi saya juga dulu kan sama sebenarnya, bukan nggak sama. Dan Mbak Kerry ini dia sudah sampai kalau ke rumah sakit didorong pakai kursi roda, wheelchair. Sekarang dia udah bisa pergi kemana-mana, 15 kilo. Kan seneng gitu ngelihat temennya jadi ikut sehat gitu ya, ngejalanin sebagian enggak, dan seneng karena melihat mereka juga jadi hidupnya lebih sehat, udah nggak banyak mengeluh lagi, terus udah bisa jalan ke sana sini. Itu kan hal yang menyenangkan ya buat kami nih yang usianya senior gitu ya. Kalau kita bisa nggak mengeluh aja di rumah, yang lagi sakit, ada sakit, ya ada banyak lah. Namanya juga itu kan biaya kalau kita sudah mulai usianya senior,
Yang pertama biaya yang meningkat kan memang biaya kesehatan, yang menurun ada minyak wangi jadi minyak angin. Gitu ya. Itu yang menurun, nah kayaknya minyak angin terus gosok ini. Anyway, Ibu, berarti dengan sekarang tentunya makin banyak aktivitas yang Ibu lakukan tentunya. Luar biasa Banyak. banget. Teman, Kalau aktivitas sih banyak. Nah, yang paling enak, bukan yang paling enak, salah satu yang cukup buat saya adalah sadar gitu ya. Waktu dulu kalau bawa-bawa koper 7 kilo kan ya kalau dibawa ke kabin bersama oke, berat badannya. ya. Kalau sekarang itu 7 kilo, berat badan saya hilang 17 kilo. Jadi bawanya tuh cuman nggak terlalu berat gitu loh badannya. Sampai ada satu belum lama ini di satu acara, ada di acara saya kan suka ngisi kelas pensiun gitu ya, Yes. ibu-ibu maju ke depan, dia bilang, ibu tuh Bu Rina tuh kelihatan usianya udah tua, dia bilang gitu. Dia nggak pakai basa-basi dong, ngomongnya udah tua katanya. Ya. Tapi ibu kok sehat banget sih katanya gitu. Wah, seneng banget saya dibilang sehat banget gitu ya. Tapi ibu kok sehat banget. Ya, untuk usia yang di usia saya, Yes. mungkin nggak banyak juga yang bisa lari-lari kayak saya ya, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, itu benar-benar yang ya dengan penuh aktivitas gitu ya, berdiri, berbicara, terus sekarang malahan jadi berani naik MRT Oh karena gitu. tadinya nggak terlalu berani karena naik tangganya kan banyak ya, ya naiknya Betul, betul. sekarang naik tangga aja. Bahkan saya pernah pergi ke satu tempat, security-nya nggak tahu saya suruh naik tangga ke lantai 4. Oke. Terus saya naik gitu ya sampai di atas. Ya, Alhamdulillahnya ngos-ngosannya nggak banget, cuman sedikit. Itu keren, keren. yang luar biasa, itu benar. Benar, oh ya apa namanya ini loh, berasa gitu ya, berasa 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 bahwa wah ini sesuatu yang apa namanya yang berbeda, yang dibilang sehat itu benar. Tinggal satu lah, saya paling nggak kontrol dokternya nggak terlalu banyak gitu. Gitu Gitu. sih coach. Thank you banget Bu Rina. Seneng banget saya dengar ceritanya Ibu Rina. Ya, Ibu Rina tentunya juga banyak teman-temannya di awal-awal pertanyaan juga gitu ya, sering komunikasi juga dengan saya. But anyway, hari ini saya seneng banget. Mau bilang rewel tuh coach, dan mau bilang saya tuh paling rewel kan. Saya nggak bilang gitu, Bu. Semua orang saya sadar dan mengerti, maksudnya ya namanya juga baru dan itu even terjadi dengan diri saya sendiri. Saya reflect ke diri saya sendiri. Kenapa ada yang seperti itu ya wajar. So that's why saya juga tulus banget untuk apa namanya menjawab kepada teman-teman gitu ya. Apa yang menjadi mungkin kekhawatiran teman-teman. But anyway yang saya sampaikan kan maksudnya di sini memang perlu tadi kita sama-sama belajar sabar dan ikhlas tadi. Anyway saya senang banget Bu, happy banget terhadap apa yang Ibu sudah alami dan juga happy banget bahwa Ibu juga menjadi dampak tentunya ya Ya. kepada teman-temannya Ibu. Ibu juga happy terhadap hal itu. Thank you banget Bu Rina. Nah, Bu Rina, sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ada yang mau disampaikan kepada teman-teman tentunya? Nah, buat teman-teman semua mungkin yang udah apa namanya sekarang kan banyak ya yang masih muda juga, tapi udah banyak yang kerasa karena mungkin berat badannya juga berlebih. Saya paham bahwa ketika kita mau memulai sesuatu, apalagi dengan, aduh, kan suka ditanyanya gini, emang nggak boleh ya makan ini? Emang nggak boleh ya makan itu? Bukan nggak boleh, boleh. Tapi menunya yang dikasih ini, gitu kan? Menunya ini. Kalau kamu mau boleh jadi ikutan konser kan, kalau kamu makan itu mungkin apa? Ya nggak apa-apa, itu kan sebuah pilihan. Dimana setiap pilihan selalu ada yang namanya resiko gitu ya. Yes. Selalu ada bantu. Jadi kalau pertanyaan boleh makan ini, nggak boleh. Boleh makan ini, nggak. Kasih menunya adalah ini. Yang ini A, B, C, D. Tinggal pilihan. Mau milih yang mana. Nah, kalau buat teman-teman yang lain, mungkin yang belum ngikutin ya, di luar sana tuh saya yakin banyak banget juga yang program yang kurang lebih sama gitu. Tapi banyak juga yang mahal banget gitu ya. Banyak juga yang mahal banget.
kalau ini yang utama bukan hanya karena murahnya aja, menurut saya terjangkau ya, sangat terjangkau, tapi juga yang utama setelah selesai kita dibentuk habitnya. Itu yang paling penting. Karena dengan habit makan itu, jadi kita tahu, oh kalau makan, coba deh ya, kacang 100 gram, kalorinya 500 ya, Coach Daria ya. Nanti bisa lihat ya teman-teman Google. Kenapa? Kenapa? Bisa cek di Google ya, yang tadi Ya, Bu Rina bilang ya. Google. Kan ngecek tuh saya, 100 gram kacang, kalorinya 500. Saya kalau makan dulu tuh bisa 250 gram kali. Kan nggak berasa makan ya. Yes. Sedangkan makan siang saya jatahnya adalah cuman nggak nyampe 400 kalori kan. Tapi isinya sudah karbo, ada nasi, ada daging, ada sayur. Udah semua masuk di situ. Jadi yang kemarin, apalagi saya suka banget yang namanya yang bunyi kerupuk gitu. Itu suka banget. Tapi Ya. berarti udah babai sama kerupuk, Bu? Kalau kerupuk emang udah enggak, tapi apa namanya? Bukan berarti enggak sama sekali ya. Dia suka ada ngambil 1-2, tapi saya kerupuknya sudah memilih kalau mau makan yang mana nih, yang jangan minyak sama terigu dua-duanya. Gitu. Kalau Ibu sudah lebih aware mana yang penting untuk buat tubuh dirinya. Betul. Ya. Keren banget. Ini karena ada saya juga kenapa? Yes. Ada Coach Roy Irawan juga di sini dan pakai. Hai Coach. Yes, Bu. Gimana tadi terakhir? Maaf, saya potong. Sudah nyaman dengan tubuh saya, bukan karena badannya mengecil ya, tapi dengan banyak sakitnya hilang itu saya nyaman. Dan saya sampai sekarang masih IW loh, masih jalan. Jalan, mau dimanapun saya jalan. Lagi pergi keluar kota saya bawa baju olahraga. Sebelum mulai saya pagi-pagi udah jalan gitu. Dimanapun pokoknya saya jalan. Selagi bisa saya pasti melakukan jalan tersebut, dan semakin lama semakin enak. Di komplek rumah saya yang ikut jalan pagi jadi banyak sekarang. Dampak juga di komplek ya, Bu. Luar biasa. Udah mulai berdampak. Iya, jadi terdampak ikut jalan gitu, ikut. Kok kayaknya ibu pertama saya sendiri, terus ada 2 orang, ada 3 orang. Kok ibu-ibu yang jalan itu kayaknya sehat ya katanya. Jadi makin banyak sekarang yang jalan gitu, yang jalan santai gitu ya. Seperti itu sih. Jadi komitmen ya, balik lagi. Siap. Thank you banget nih Bu Rina. Jadi teman-teman kalau yang mau tahu apa yang diikuti oleh Bu Rina, teman-teman nanti bisa cek Instagramnya Eating Reorder, atau juga bisa cek Instagramnya saya, atau tentunya juga bisa cek Instagramnya Bu Rina. Anyway, thank you Bu Rina untuk waktunya. Saya harap tentunya Ibu semakin sehat, perubahan yang permanen gitu ya, dan juga bisa berdampak kepada orang di luar sana juga yang mau hidup sehat. Oke Bu, thank you Bu Rina. Sampai ketemu di pertemuan. Oke, bye-bye Bu. Bye-bye teman-teman semua. Sampai ketemu Rabu minggu depan.